Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Dwi. Kali ini kita akan membahas soal tryout Bahasa Indonesia K3S tahun 2020. Soal nomor 1. Curah hujan tinggi dapat berpotensi terjadinya banjir. Masyarakat dapat melakukan persiapan sebelum banjir. Sampah-sampah yang menyumbat selokan secara rutin dibersihkan. Sistem drainase pemasok air segera diperiksa kembali. Pembangunan rumah harus memperhatikan pembuangan air yang sudah ditetapkan pemerintah. Banjir terjadi karena masyarakat kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Makna kata drainase dalam paragraf tersebut adalah: apabila kalian tidak mengetahui artinya, kalian dapat mencermati dari kalimatnya. Sistem drainase pemasok air segera diperiksa kembali. Kita coba dengan A. Sistem sumbatan air pemasok air. Nah, kurang tepat ya. Sumbatan kok malah pemasok, berarti salah. Kemudian, sistem saluran air pemasok air segera diperiksa kembali. Ada kemungkinan kita cek lagi. Sistem sumber air pemasok segera diperiksa kembali. Nah, ini juga bisa, namun di sini ada kata sistem. Nah, jadi kurang pas. Kemudian sistem penggerak air pemasok air segera diperiksa kembali. Pembangunan rumah harus. Nah, jadi antara kalimat dengan pilihannya harus kalian cek. Ini penggerak air juga kurang tepat. Jadi sistem drainase atau drainase itu sendiri adalah artinya saluran air. Nah, ini dapat kamu lihat di KBBI. Jadi ingat, kalian harus belajar tentang makna kata. Nomor 2. Dengan meningkatkan daya tahan tubuh, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Antonim kata terhindar dalam kalimat tersebut adalah antonim. Ingat-ingat, anti lawannya. Lawan dari terhindar. Apakah tertular? Kita coba nih. Dengan meningkatkan daya tahan tubuh, kita akan tertular dari kalau tertular itu lawannya lebih terkena ya. Jadi kurang tepat. Tertular salah. Kemudian yang B, lawan dari terhindar terbelenggu. Menghindari berarti kita nyingkiri ya. Berarti kalau enggak menghindar kita bisa terbelenggu. Kita coba lagi dengan C. C, terkena. Terhindar, kalau terkena salah karena ini terkena lawannya tertular tadi. Kemudian kalau tercegah itu lawannya
terjadi ya, sebelum terjadi harus mencegah. Nah, jadi kurang tepat. Jadi adalah terbelenggu. Atau bisa kita tulis di sini, kalau tertular lawannya terkena. Kemudian kalau terkena berarti tertular. Tercegah lawannya terjadi. Nah, jadi memang yang paling tepat adalah terbelenggu. Kemudian nomor 3. Bunga Edelweiss dijuluki bunga abadi karena tidak mudah layu. Sinonim kata abadi pada kalimat tersebut. Abadi itu selamanya. Selamanya berarti kekal. Ya, jelas ya ini ya. Kekal. Kemudian nomor 4. Tugu Emas Yogyakarta mempunyai lembar sejarah bagi masyarakat Yogyakarta. Tugu itu dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tugu tersebut memiliki bernilai simbolis garis imajiner yang menghubungkan Keraton Yogyakarta dan Gunung Merapi. Tugu tersebut dibangun setelah Perjanjian Giyanti. Tugu setinggi 25 meter tersebut pernah runtuh akibat gempa 10 Juni 1867. Pada tahun 1889, penguasa Belanda membangun kembali tugu dengan desain ulang. Mengapa penguasa Belanda membangun kembali Tugu Yogyakarta? Penguasa Belanda membangun kembali Tugu Yogyakarta karena, nah ini harus kalian sesuaikan dengan bacaannya. A. Tugu tersebut runtuh akibat gempa. Di sini ya. Nah ini pernah runtuh, terkena gempa, terus pemerintah Belanda membangun kembali. Bisa jadi ya ini nomor 4. Namun kita cek B dulu. Gempa bumi yang melanda Yogyakarta. Nah, di sini tidak menjelaskan gempa bumi yang melanda Jogja, tapi langsung spesifik ke tugu tersebut runtuh. Nah, jadi masih lebih cocok yang A dibandingkan yang B. Kemudian C. Adanya Perjanjian Giyanti. Nah, di sini dengan Perjanjian Giyanti tidak berpengaruh ke membangun kembali ya, karena ini malah adanya Perjanjian Giyanti itu malah baru mulai membangun. Kemudian D. Nilai simbolis Keraton Yogyakarta. Nah, ini benar, tapi ini tidak terkait dengan membangun kembali. Belanda membangun kembali yang tepat adalah karena runtuh akibat gempa. Jadi jawabannya A. Nomor 5. Musim hujan sering menimbulkan berbagai jenis penyakit lalat yang hinggap di makanan akan menyebabkan diare. Genangan air berpotensi sarang nyamuk, penyebab demam berdarah. Genangan air juga berpotensi timbulnya penyakit leptospirosis. Kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat utama apabila tidak di awal, di akhir. Dari beberapa berarti kalau tidak yang awal ini atau tidak yang bawah salah ya. Berarti bisa kita coret kalimat yang lain, yang B ini bukan pertama atau terakhir.
kemudian yang C juga bukan, tidak sesuai. Nah, sekarang tinggal A dan D. Di sini musim hujan akan menimbulkan berbagai jenis penyakit. Nah, berbagai jenis ini dijelaskan, terus diare, terus demam berdarah, terus leptoporosis. Jadi memang ini kalimat utamanya. Mengapa tidak D? Karena D itu hanya salah satu bagian penyakitnya saja, hanya menyebut leptospirosis. Sekarang nomor 6. Diare merupakan salah satu gejala adanya gangguan saluran pencernaan. Penyakit diare ditandai dengan adanya intensitas buang air besar melebihi normal. Biasanya penderita buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari. Tinja yang dikeluarkan biasanya berbentuk cairan dengan atau tanpa disertai darah atau lendir. Ide pokok. Ingat, ide pokok kalau tidak ada di kalimat utama, kalau tidak di awal atau di akhir. Sekarang kita cek ini ya. Diare merupakan salah satu gejala adanya gangguan saluran pencernaan. Sedangkan yang terakhir, tinja yang dikeluarkan. Nah, kalau tinja itu hanya bagian salah satu ciri diare, jadi tidak mungkin yang kalimat akhir, berarti kaitan dengan yang kalimat awal. Sekarang A, saluran pencernaan. Di sini benar ada, namun di bawahnya tidak menjelaskan tentang saluran pencernaan. Berarti nomor A salah. Sedangkan B, gejala penyakit diare. Benar di sini menyebutkan gejala, kemudian dilanjutkan benar tidak di sini tentang gejala bawahnya. Ada intensitas buang air besar, ini lebih dari 3 kali, iya ya, benar. Kita simpan dulu. Sekarang C, pengertian penyakit diare. Nah, di sini tidak dijelaskan apa sih penyakit diare. Nah, sini juga salah. Kemudian D juga jelas tidak ada menyebutkan penyebabnya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi besok kalau kalian mencari ide pokok harus benar-benar yang teliti. Nomor 7. Di era globalisasi, kebutuhan sumber daya listrik sangat diperlukan manusia. Berkat listrik, kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi. Roda perekonomian dunia dapat berhasil berkat adanya listrik. Aktivitas malam tidak terganggu karena ada penerangan listrik. Simpulan paragraf tersebut kita cek ya. Sumber listrik sangat diperlukan, berkat listrik rumah tangga tercukupi, roda ekonomi berhasil, aktivitas malam tidak terganggu. Nah, berarti simpulannya apa? Yuk kita cek satu persatu. Aktivitas malam makin marak karena penerangan listrik yang memadai. Ini baru salah satunya. Ya kan? Salah satu dari akibat adanya listrik. Yang B, roda perekonomian dunia selalu tergantung pada sumber daya listrik. Dalam bacaan tidak disebutkan kata selalu. Nah, di sini benar, ini tergantung pada listrik, tapi tidak ada kata selalu. Yang C, semua kebutuhan rumah tangga manusia memerlukan energi listrik. Nah, sini di dalam bacaan, adakah yang menyebutkan semua kebutuhan rumah tangga manusia? Nah, di sini memang berkat listrik kebutuhan rumah tangga tercukupi, tapi tidak mengatakan semua kebutuhan rumah tangga memerlukan listrik. Berarti ini salah, ini ya, ada semua. Kemudian yang D, keberadaan sumber listrik sangat dibutuhkan bagi manusia.
Di sini dalam bacaan kebutuhan sumber daya listrik sangat diperlukan. Sesuai ya, berarti jawabannya D. Nah, begitu nanti kalau kamu menemukan soal terkait dengan simpulan, kesimpulan, jadi dari simpulan itu diketahui keseluruhan isinya. Nah, misalnya ini yang A hanya aktivitas malam, padahal selain aktivitas malam ada hal lain yang memanfaatkan listrik. Kemudian yang B roda perekonomian, padahal ada kebutuhan rumah tangga, ada aktivitas malam, ini juga hanya salah satu. Kemudian yang C semua, ya ini sudah menyebutkan semua, namun tidak semua kebutuhan, karena dalam bacaan juga tidak ada ya. Listrik itu sangat diperlukan, tapi bukan untuk semua kebutuhan. Jadi jawabannya yang D. Jadi kata demi kata tetap harus kamu perhatikan. Nomor 8. Segala sesuatu yang menghasilkan panas di bumi disebut sumber panas. Kayu yang dibakar menghasilkan energi panas. Kompor yang dinyalakan menghasilkan energi panas. Gesekan antara dua benda dapat menghasilkan energi panas. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf adalah sesuai, berarti harus persis dalam bacaan. A. Semua benda panas yang ada di bumi merupakan sumber energi listrik. Kita cari benar tidak? Di sini. Segala sesuatu yang menghasilkan. Di sini ada kata yang menghasilkan. Nomor A, semua benda yang ada di semua benda panas yang ada di bumi. Nah, kita simpan dulu karena dalam bacaan itu yang menghasilkan benda di bumi yang menghasilkan panas. A kurang kata menghasilkan. Sekarang B. Kurang kata menghasilkan, bisa kita coret. B. Kompor dapat dijadikan contoh salah satu contoh energi panas. Nah, di sini tadi yang dikatakan yang menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Kalau di sini kompor dijadikan salah satu contoh. Salah ya, karena seharusnya salah satu sumber energi panas. Nah, bukan contoh ya. Di sini dikatakan menghasilkan energi panas, bukan contoh. Ya bisa juga untuk contoh, tapi lebih tepatnya benda yang menghasilkan panas. C. Salah satu contoh energi panas adalah kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar menghasilkan energi panas. Oh, benar. Kemudian D. Gesekan antar benda dapat dihasilkan. Nah, bukan dihasilkan tapi menghasilkan. Apa bedanya B dengan C? Nah, di sini sama-sama contoh ya, tapi kalau B ini kompor yang dinyalakan. Nah, ini kurang dinyalakan yang B. Kalau yang C ini kan kayu yang dibakar. Jadi kalau cuman kayu salah. Jadi jawabannya C ya. Jadi diingat-ingat, untuk menjawab seperti ini kamu harus benar-benar jeli. Yang A tadi
harus ada kata menghasilkan, yang B ini harus ada kata dinyalakan, yang C sudah sesuai, contohnya kayu yang dibakar. Kalau yang D seharusnya menghasilkan tapi di sini dihasilkan. Sekarang nomor 9. Adi Sucipto berprestasi gemilang dalam menjalani pendidikan di sekolah penerbangan. Masa pendidikan yang seharusnya 3 tahun diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Ia berhasil meraih brevet penerbang militer tingkat atas. Dari 10 siswa Indonesia, hanya ia dan Sambujo Hurip yang mampu meraihnya. Jenis paragraf tersebut adalah, sudah pernah Ibu katakan kalau narasi berkaitan dengan apa? Alur cerita dan memiliki tokoh. Kemudian kalau deskripsi tentang gambaran, eksposisi paparan, fakta ya, argumentasi, alasan. Sekarang kita lihat apakah ada tokohnya? Iya ada, yaitu Adi Sucipto. Alurnya yang mana? Nah di sini 3 tahun diselesaikan 2 tahun, kemudian berhasil menang. Jadi ada tahap-tahap dalam cerita tersebut atau alur ceritanya. Jadi jawabannya A. 10. Saat musim hujan, masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap ancaman penyakit demam berdarah dengue DBD. Masyarakat yang terlambat penanganan dalam mengobati sakit DBD akan berakibat fatal. Orang tersebut akan meninggal. Untuk menanggulangi merebaknya penyakit DBD, perlu gerakan 3M+. Gerakan 3M meliputi menguras bak air, menutup penampungan air, dan mengubur barang bekas. Plusnya adalah melakukan tindakan pencegahan larva nyamuk berkembang biak. Hal lain yang bisa dilakukan adalah membunuh jentik-jentik nyamuk. Hal yang akan terjadi jika masyarakat tidak melakukan gerakan 3M+ pada musim hujan adalah, di sini dalam bacaan jika masyarakat melakukan gerakan 3M+, maka akan akan menghindari merebaknya penyakit DBD ini ya. Nah, kemudian kita cek yang A, masyarakat waspada. Jika tidak, malah menjadi waspada. Salah. Kemudian semua orang terkena penyakit DBD. Nah, di sini tidak mengatakan orang yang terkena. Kalau lawannya semua orang berarti di sini mengatakan beberapa orang. Di bacaan tidak ada. Kemudian C, banyak orang yang meninggal. Di sini berarti kalau melakukan semua orang hidup. Nah, di sini tidak ada yang menjelaskan terkait orang meninggal atau orang yang hidup. Kemudian D, berkembangnya larva nyamuk. Nah, di sini
Plusnya adalah melakukan tindakan pencegahan lamuk berkembang biak atau merebaknya penyakit DPD. Jadi yang D itu paling tepat, karena jika tidak, larva ini akan berkembang pesat yang pada akhirnya penyakit DPD-nya merebak. Jadi nomor 10 jawabannya D. Itu dulu penjelasan kita saat ini, kita lanjutkan di lain waktu.